Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kita yang ada di lingkungan Mushola Al-Manar, pengurus, imam, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami yang berbahagia. Pada malam keberapa, Bu? Malam kedua. Kapan lebaran? Copet bono tanyo. Kapan lebaran? Nggak usah berpikir lebaran dulu, ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanah kullaha Ramadan." Andai umatku tahu Ramadan itu apa, maka sungguh dia menginginkan Ramadan itu antakuna sanah kullaha. Dia menginginkan satu tahun itu Ramadan. Bayangkan betapa agungnya Ramadan ini. Saya tanya ibu-ibu, mau gak Ramadan satu tahun? Ibu-ibu mau gak Ramadan satu tahun? Kok gak ada yang jawab? Ibu-ibu mau gak Ramadan satu tahun? Bohong itu. Jujur-jujur aja loh. Kalau saya tanya, saya gak mau, Pak. Tapi Ramadan melebihi satu tahun. Kenapa? Di Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya 83 tahun. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Istiqomalah kita dengan amaliyah Ramadan kita. Terutama tema kita malam ini yang disebut dengan salat tarawih. Apa temanya, Nak? Fadilah salat tarawih. Tarawih berasal dari kata tarawih. Apa makna tarawih tadi? Istirahat, santai. Apa maknanya di sini? Berarti salat tarawih itu santai. Kapan waktunya? Tidak ditentukan. Kenapa kita buat setelah Isya? Supaya dapat berjamaah. Ustaz, saya dalam perjalanan sampai rumah jam 12 malam, masih bisa gak tarawih? Bisa. Karena tarawih itu disebut jamaahnya, istilahnya bukan lizati. Tarawih itu boleh berjamaah, boleh sendiri. Berjamaahnya bukan zatnya. Tidak seperti salat Id, Pak. Karena salat sunat itu ada dua. Ada yang mesti berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Kalau salat Id enggak jamaah enggak bisa. Gerhana berjamaah tuh. Apalagi Idul Adha, Idul Fitri jamaah. Istisqa jamaah. Kalau salat duha enggak mesti berjamaah. Tahajud enggak mesti berjamaah, tapi boleh enggak berjamaah? Boleh. Inilah tarawih. Boleh dia berjamaah, boleh sendiri, sah dia. Maka disebut santai. Jadi kalau ada salat tarawih ketemu, saya pernah tengok di YouTube Pak, salat tarawih itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah tengok? Maca Fatihah aja tak sempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tarawih seperti itu. La ilaha illallah. Gimana ibadah kita kepada Allah kalau seperti itu? Apa fadilah yang pertama? Catat. Orang yang salat tarawih dapat keampunan dari Allah. Ustaz cek nanti ditulis atau enggak. Apa yang pertama? Dapat ampunan. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qama Ramadan,
Qamar Ramadan itu apa? Mendirikan malam Ramadan. Apa khususiat Ramadan itu? Adanya salat tarawih. Maka hadis di sini maksudnya salat tarawih. Karena di bulan lain enggak ada tarawih. Yang ada hanya di Ramadan. Syaratnya 2, Bapak Ibu. Syaratnya baru diampuni itu 2. Yang pertama, imanan. Penuh dengan keimanan. Betul-betul kita sholat karena Allah, bukan karena yang lain. Ibu kok ikut sholat tarawih? Tidak enak. Ustaz kan banyak di sana, segan kita datang. Berarti itu bukan karena Allah. Ya, ihtisaban. Apa arti ihtisaban di sini? Apa maknanya Bu ihtisaban? Kan hadisnya umum sendiri baca sama Ustaz. Apa arti ihtisaban? Ikhlas. Karena puncak dari amal seseorang ikhlas kepada Allah. Maka amal itu 3 tahap Bu. Yang pertama, ilmu dulu. Oh, sudah tahu saya ilmu tarawih Ustaz. Apakah diterima oleh Allah? Belum tentu. Harus diamalkan. Ustaz, saya sudah punya ilmunya. Kemudian sudah saya amalkan. Dan diterima enggak oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Kullul amilun halikun illal mukhlisun. Setiap amal baik kita itu tidak sampai kepada Allah kecuali ikhlas. Ibu ikhlas datang ke sini? Ikhlasnya Bu? Gak tahu kita. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Contohlah Khalid bin Walid. Ini berapa menit nih Ustaz ini? Berapa menit ini? 15 menit. Udah berapa menit jalan ini? Alah 10. Nah habis. 10 menit ya. Kita gunakan yang 5 menit ini untuk ini belajar ilmu ikhlas kita dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu ya, panglima perang. Waktu itu jenderal ya. Jenderal zaman Abu Bakar itu namanya Khalid bin Walid, panglima perang. Apa kata Abu Bakar? Hai Khalid, sekarang serang olehmu negeri Rum, taklukkan dia. Datang Khalid bin Walid, ditaklukkan negeri Rum. Tapi belum takluk Pak, besok mau ditaklukkan. Pokoknya pagi-pagi negeri Rum ini akan ditaklukkan. Panglimanya siapa tadi? Khalid bin Walid. Ternyata qadarullah Abu Bakar wafat. Khalifah wafat. Tidak jadi Pak Rum tadi diserang. Kenapa? Berduka. Siapa khalifah setelah Abu Bakar? Siapa? Umar bin Khattab. Ketika Umar diangkat, terjadi resapel kabinet. Jadi tidak kini aja resapel kabinet itu. Termasuk zaman Umar. Salah satu yang terkena ganti Khalid bin Walid. Terbalik itu Bapak. Dia seorang panglima sedang memimpin perang, kena tukar karena naik presiden baru. Ini karena presiden yang lama aja naik yang lama, maka nak diganti. Kalau kira-kira yang baru naik diganti tidak semua menteri? Diganti. Tapi belum tahu juga ya siapa presidennya nanti. Nunggu sidang KPK. Diutus oleh Umar tadi, Amr bin As bawa surat. Hai Amr bin As, bawa surat ini kasih ke Khalid bin Walid. Pergi Amr bin As sampai di negeri Rum. Hai Khalid bin Walid, ini surat untuk engkau dari Khalifah. Tahu tak Bapak Ibu apa isi surat tadi? Hai Khalid bin Walid, hari ini engkau diberhentikan jadi panglima, diberhentikan jadi jenderal, dan engkau diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Khalid bin Walid? Alhamdulillah. Terbayang Pak, naik gubernur baru langsung diganti kita. Tentu lain persaatnya. Tapi Khalid tidak. Dipanggil Amr bin As. Hai Amr bin As, ambil panji ini oleh engkau, besok kita taklukkan negeri Rum. Maka besok negeri Rum ditaklukkan. Yang awalnya panglimanya siapa tadi Pak? Khalid bin Walid. Tersebar cerita di Mekah Madinah, yang menaklukkan negeri Rum itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Khalid bin Walid. Datang provokator, apa katanya kepada Khalid bin Walid? Hai Khalid, kamu kan prajurit biasa,
Kenapa semangat perangmu itu tidak turun? Kamu tetap berperang dengan gagah berani, padahal kamu bukan seorang panglima perang. Sederhana aja jawab Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Saya berperang bukan karena Abu Bakar. Saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak. Kenapa Bapak tidak pernah datang ke masjid itu lagi, ke musola itu lagi? Sejak berhenti jadi bendahara pernah dia datang lagi. Nah, itu contoh ya, itu contoh ya. Atau ibu-ibu, kok nggak ikut ibu tuh wirid majlis taklim sekarang? Kok sejak berhenti jadi ketua nggak pernah datang? Di mana letak keikhlasan kita? Paham nggak ibu maksud saya? Paham ya Pak ya? Artinya taraweh itu harus berlandaskan keikhlasan kepada Allah, bukan karena yang lain. Insya Allah dari awal orang yang ihtisaban inilah nanti orang-orang yang akan tetap berada di musola ini sampai Idul Fitri. Nah, bisa kita tandai muka ya tuh Pak. Kalau yang istiqomah, karena kebiasaan di taraweh itu apa? Makin lama makin maju sabnya Pak. Makin lama makin maju. Diuji sekarang nih. Siapa yang seperti Khalid bin Walid, siapa yang tidak? Kalau sabnya bertahan, berarti kita sama dengan Khalid bin Walid semuanya. Amin. Mudah-mudahan sampai akhir jamaahnya ramai. Dah dari catat. Ya itu sajalah. Karena waktu marah pula Ustaz nanti yang memikirkan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.